Pak ini Enggak, kita ngobrol aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Iya pun. Sore ini kembali Lama Nakas didatangi senior saya, sahabat saya, Bang Ferdi Gunsan. Dan karena beliau datang, ada Bang Heri juga lagi main piano. Salam Bang Heri. Bang Ferdi itu udah langsung bisa kelihatan tuh siapa yang nonton nanti. Biasanya kalau Bang Heri ada yang komen juga kalau itu. Bang, ngobrol politik yuk. Ayo, santai sambil ngedot bisa kan? Boleh, boleh. Ya, Nanti kita ngedot. nanti dibikin kopi juga, tenang aja. Nggak usah lah kopi, Nggak ngedot aja. apa-apa. Mbak Sarni, Nggak, udah ngopi ya. Bikinin minum sih. Agak asik dikit tuh Yang, kalau yang ngedot. ini ya, yang agak SS gitu. Bang Ferdi kan agak biar kelihatan agak muda. Jangan bohong di umurnya yang sekarang 58. Bang Ferdi kan? Enggak lah. Belum 58, tapi 50 lebih. Harus ngaku, Bang. Iya, udah Jangan ngincer ABG terus, Bang. Aduh. Udah lewat. Bang, fenomena bener gak sih, Bang ya? Fenomena ya, Bang? Pindah sekarang banyak tokoh-tokoh politik yang boleh dibilang elit politik lah ya, Bang. Bener, Bang. Yang pindah partai. Coba kita absen aja siapa nih? Pak Herman kemarin kita ngomong Pak Herman dari PDI jadi ketua Nasdem. Terus Nasir duluan. Nasir karena ekses pilkada langsung ya. Lagi pilkada dia harus melepas PDI-nya karena PDI nggak ngusung dia. Dari ke Nasdem juga ya. Nasdem PDI juga. dan ketua PDI ke Nasdem. Kemarin juga mantan ketua DPRD Bang Deddy Aprizal ya. PDI juga Nasdem juga. Nah, kayaknya PDI Nasdem kayaknya gimana nih Bang? Kalau menurut Abang, fenomena pindah partai itu gimana Bang? Ini kalau kemarin-kemarin kita udah ngomong juga ini kayaknya ada gerbong gitu kan, kayak gerbong. Iya, kan akhirnya kan orang ngait di situ Bang, gerbong dari PDI ke Nasdem. Kalau Nasir ekses ya kan gitu. Iya. Nasir ekses. Kok ada gerbong ini yang kita lihat. Apa sih targetan ini? Kalau yang kita lihat pertama sih bahwa mereka tidak punya peluang lagi di partai PDI Perjuangan. Oh iya. Pidatonya Pak Herman ketika pelantikan sebagai ketua Nasdem juga sebut secara eksplisit beliau sebut di pidato ya bahwa beliau merasa tidak diberi peluang yang cukup di partai sebelumnya. Ya, itu salah satunya. Tapi menurut saya ketika seseorang yang sudah bergabung di politik dan menikmati. Iya, elit loh itu Bang. Elit kan, sudah menikmati. Pak Herman tuh kepala daerah. Iya. Bang Nasir ketua DPRD. Ketua DPR anggota dewan. Bang Deddy ketua DPRD. Itu kan di level elit Bang. Level elit. Artinya di elit politik ya, elit DPR. Nah, kalau melihat mereka ini analisis saya, selagi mereka kuat dan selagi mereka ambisi. Oh, berarti ada agenda politik. Ya? Ada agenda politik terus. Ada agenda politik. Oke. Ya, klaimnya tetap demi rakyat. Ya. Kalau dari Pak Herman mungkin akan menaik lebih tinggi lah, ya kan, ke gubernur. Ya beliau udah dua kali ya berarti ya. Dua kali wali kota. 2 kali pilgub nggak? 2 kali ikut pilgub dan gagal. Ya, mungkin yang ketiga ini persepsinya Pak Herman mungkin akan seperti Khofifah mungkin. Khofifah 3 kali. Oh iya baru menang. Tapi kan menteri ketiga. dulu. Ya, cuman dia kalau Bu naik ke Khofifah. menteri. Iya. Ya, kalau itu kan di jabatannya yang tingkat nasional ya. Kalau Pak Herman nggak menteri ya kan. Kalau kepala dinas kan nggak mungkin juga. Iya juga ya. Iya. Kepala dinas provinsi gitu ya. Nggak mungkin juga kan. Usia udah pensiun. Ya, udah pensiun juga. Pensiun. Nah, jadi kembali tadi bahwa hampir sama kayak Pak Berlian Tihang dulu lah waktu itu. Belum usia pensiun, tapi karena dia kalah pilgub pensiun. Iya pensiun. Ya, karena ngerasa udah mentok, udah sekda waktu itu. Udah eselon 1 di provinsi. Mau pindah ke pusat nggak tembus-tembus kelihatannya. Iya, saat itu nggak tembus atau mungkin memang ya bisik-bisik tetangga lah ya kan, kita nggak tahu. Minatnya mungkin nggak kesana kali passionnya Bang. Orang habis nyalon gubernur masa passionnya mau jadi dirjen atau jadi apa gitu. Ya. Nah, jadi kalau itu ambisius menurut saya pasti masih ada. Nah, sementara partai agenda politik lah Pak ya, nggak ambisius. Ada agenda politik ke belakang ini yang akan diakomodir dengan jabatan barunya gitu. Kira-kira kayak gitu ya Bang ya? Ya bukan ambisius ya, ambisi lah kali ya. Iya. Tapi kan karena ada agenda kan. Ada agenda. Nggak mungkin kan dia pindah jadi ketua partai di partai lain, tiba-tiba bener-bener cuman mau tahajud gitu kan, kayaknya enggak lah Bang, kayaknya enggak Bang. Ya, ada di situ. Pertama fisik masih sehat, mungkin amunisi juga masih kuat.
Nah, coba Ya. dielaborasi Bang, bahasa amunisi Bang. Ya amunisi kan pasti ada biaya politik lah. Ya, tidak hanya itu kan ya Bang, maksudnya Iya. mungkin basis apa konstituen lah waktu Iya, ketika. sekarang akan gini. Ini satu dulu aja ya, Herman HN. Pak Herman ya? Herman HN. Ah. Herman HN punya basic di kota, Sangat kuat. ya. Mungkin yang lebih kuat bukan basicnya yang PDI, tapi yang lebih kuat adalah basisnya mereka. Herman adalah Pemilih yang Pak Herman. pemilih Pak Herman, Pemilih pengikut Pak Herman secara personal. pengikut Pak Herman. Kalau Loyalis. pemilih Loyalis. ya loyalis. Kalau pemilih kan masih bisa saat dia menjabat karena tanda peting ada Iya. ASN, ada apa sih. Setelah itu kan bisa berubah. Yang Tapi kata-katanya. kalau loyalis kan dia tetap itu. Nah, Benar. itu dipandang apa namanya mumpuni. Jadi bagi partai lain itu peluang. Iya. Salah satu peluang yang Karena kalau partai kan sebetulnya hitungannya sederhana ya Bang ya. Kalau nanti misalnya pileg dapat berapa kursi gitu, benar ya sih? iya. Iya kan? Kalau partai, menurut saya, hitungan mereka itu adalah bagaimana daerah itu bisa meningkatkan suara untuk pusat. Iya. Karena parlemen threshold. Parliamentary Nah, threshold. itu intinya di situ. Siapapun yang bakal ngisi, yang penting suara terbanyak. Harus jadi vote getter. ya? Iya, Untuk kaderisasi nambah-nambahin. itu pembenaran saja, gitu kan. Nah, jadi ini ketika peluang masuk. Deddy Aprijal masih ambisi soal kepala daerah. Oh iya. Ya, soal kepala daerah kan dia belum pernah dapat itu. Iya. Ya kan, kepala daerah dia belum pernah dapat ketua Kalau DPR. Forkompimda udah lah ya. Sudah. Forkompimda Ya, udah. dia udah ketua DPR. Udah BE 2 ya. Kalau ketua DPRD B2 ya pelatnya. Iya. Enggak lagi, Don udah berubah. Dulu iya BE2. Iya. Udah berubah, sekarang BE2 kan lari ke wakil. B5. Itu pelat. dulu BE5. Oh, udah ganti ya. Udah ganti lagi gitu. Jadi BE2. Ah. Zaman- Kode-kode aja. Ya, kode. Kalau wartawan tuh Bang, kalau mobil lewat tuh BE5 lewat zaman Ya. misalnya wakil gubernur siapa, Nah. berarti wakil gubernur ada di lokasi. Si Deddy Aprijal punya basis di tulang bawah. Oh iya. Ya, Mesuji mungkin dianalisis nggak kuat gitu di situnya. Kemudian mungkin kenapa dia nggak masuk? Perawat lagi kalau Bang Deddy Aprijal. Iya, Nasdem Mesuji kan lebih banyak juga Oh, kursinya. Iya. Dipegang sama siapa? Bang Istri. Amami. Iya, istrinya. Era ya, Bu Elviana. Ya, jadi pegang banyak juga. Tapi mungkin di sini bukan kekuatan menurut dia. Dia malah ambil tulang bawang. Dia ngambil tulang bawah. Kalau saya lihat di sisi itu ya. Walaupun dia Bang, bener nggak sih Bang, tulang bawang itu seksi Bang? Kalau di Lampung Bang. tulang bawang pasti seksi lah. Karena katanya deket sama kebun. Bukan, menurut saya bukan dekat kebun. Dia di Kan kalau pusaran. jumlah suara kan sebetulnya kalau dibanding Lampung Timur misalnya Lampung Selatan atau Bandar Lampung kan jauh Bang, Lampung Tengah. Cuman ini ya kembali bukan dekat kebun itu, tapi ini inti atom. Maksudnya inti atau Bang? Ya di kebun Heeh. itu kan ada inti. Heeh. Kalau kita buat tim juga kan ada tim inti, tim apa, Iya, tim iya, apa. iya, iya. Inti itu yang dekat ring lah, circle. circle lingkar dalam gitu ya. di dalam suatu area. Di tulang bawang. Di Lampung ini, tulang bawang itu intinya. Kabupaten lain itu di luar inti itu. Coba gimana Bang, detail. Apa karena memang banyak tokoh dari yang punya roots di tulang bawang yang kemudian sekarang jadi tokoh tingkat provinsi bahkan tingkat nasional gitu. Mungkin kayak gitu kali Bang ya. Dalam perang, yang dipegang kan intinya dulu, nggak boleh dipegang luar. Bang Ferry baru ngomong sebentar langsung hujan loh. Serem nih kan ngobrol ini. Coba gimana? Dalam perang tuh kan intinya dulu. Iya, jenderalnya dulu. Oh iya, kalau daerah Anda seorang gubernur nyalonkan diri di TPS dia kalah, Iya. sebenarnya tanda petik dia nggak kuat itu sebenarnya. Iya. Walaupun daerah lain dia kuat, orang rumahnya sendiri aja dia nggak Ya, kuat, nggak bisa pegang. nggak bisa pegang. Nah ini bagi si Sugar Group misalnya kebun itu, Nah, bagi kebun. ya ini kan inti di situ. Ini harus dipegang dulu ya inti ini. Jadi kalau menurut analisis Bang Ferdi, salah satu pilihan Deddy Aprizal untuk ambil ketua Nasdem Tulang Bawang juga ada faktor itu. Ada faktor itu salah satunya. Terus yang kedua, dia memang basisnya kan memang tulang bawang. Dia Iya. punya rumah sakit di situ. Benar. Ya kan rumah sakit. Dia seorang perawat punya Iya, rumah dia sakit. seorang di situ. paramedik kan. Iya, paramed. Orang Dan kesehatan lah ini. Orang kesehatan dan masih punya itu.
Orang kesehatan juga lagi ngetren bang, ada yang jadi wali kota di Metro bang. Iya. Sekarang bang di Lampung Tengah wakil bupati juga orang kesehatan. Orang kesehatan sekarang lebih banyak. Ya dulu orang kesehatan itu yang namanya Bupati Lampung Tengah, Iya. wakilnya Mustafa Pairin itu Oh, iya. orang kesehatan. Oh, iya, Pak. Biasa memberikan kesehatan gratis. Iya iya iya. Lari ke Metro dia menang lagi. Oh iya, itu fenomena kan. Iya kan? Padahal orang bilang katanya turun pangkat tuh. Iya. Dari bupati yang penduduknya berapa, malah jadi wali kota yang penduduknya Ya berapa. kalau lihat dari penduduk, Ah. tapi kalau dilihat dari tingkatan, Oh dari bupati jadi wali kota. iya dong. Dari kampung jadi kota. Iya. Dari kabupaten jadi kota. Iya. Oh, nah, itu juga jadi salah satu faktor ya bang. Ya, maksudnya latar belakang bahwa selain dia politikus juga dia orang kesehatan itu juga jadi faktor. Iya. Ya tadi jadi faktor. Nanti kalau kembali kita soal kenapa ini Ya kan karena kalau politik kan multi layer bang, biasanya faktornya macam-macam kan. Karena preferensi memilih itu kadang-kadang lucu ya, Bang. Bener nggak bang? Iya. Ada yang dulu katanya mungkin gitu, ada yang nyebut ketika era Pak SBY, ketika beliau menang dari Ibu Mega misalnya, hanya karena beliau ganteng katanya kan. Jadi pemilih perempuan lebih malah banyak lebih, simpati. Iya. Faktornya jadi Ya. variabel faktornya itu banyak sekali. banyak. Jadi tapi tidak jadi yang utama. Iya, iya. Nggak yang utama. Kemarin Sandiaga Uno dimainkan jadi wakil Ya, presiden dengan faktor emak-emak itu milenial, juga ya, masih the power of emak-emak. ya. Jadi belum menjadi yang signifikan gitu loh. Ya bukan lawannya kebetulan bang. Ya. Kalau lawannya waktu itu bisa diculik dikit kan ya bisa juga mungkin. Tapi kan siapa yang sangka coba selisih suara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sedemikian tipis, ya kan? Betul. Bener juga kan, maksudnya analisis mungkin 2 tahun atau setahun sebelum Pilpres orang bilang Pak Jokowi pasti menang 70% katanya kan. Itu bisa cuman beda 5%, 10% kan. Iya, iya. Ya, berarti kan faktornya banyak sekali. Banyak faktor. Kalau yang pindah partai ini gimana bang? Abang kenal semua kayaknya, karena ya aku juga kenal bang, personal ya bang. Ya, karena ini di PDI ya, jadi Iya. jadi kita kenal. Obrolannya juga gitu bang. Ini ex PDI, Nah. kok kayaknya rame-rame pindah ke Nasdem. Ya. Atau itu bahasa gosipan warung kopinya lah bang. Jadi ada Nah. obrolan kayak gitu kan? Apa namanya? Kalau melihat Nasdem juga kan ini ada di daerah ya. Di daerah itu Katanya peningkatannya kan di pusat bang sebenarnya Nasdem juga bagian dari koalisi besar kan ya? Iya, tapi Iya, kan iya. biasanya nggak connecting bang ya. Iya. Partai apapun tidak selalu seiring sejalan di daerah dengan pusat. Ya kan bisa koalisi dengan siapa saja gitu. Atau ada yang nyebut sekarang malah di pusat sekarang misalnya kayak Pak Jokowi lebih dekat dengan Golkar gitu, misalnya ada yang nyebut-nyebut kayak gitu. Ada nggak itu koneksitasnya bang? Sampai ke sana nggak kira-kira? Enggak sih menurut saya. Kalau ini kan ngelihatnya gini ya. Mungkin mereka lebih lebih mudah dan mudah mengambil Nasdem. Mungkin Si tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh ini. Nasdem juga bukan berarti Nasdem murah, bukan. Tapi Nasdem juga melihat peluang Iya. untuk suara dia ke depan. artinya kalau bahasa pasarnya itu ketika ngobrol deal negonya ini kan. Iya, ya. Ya Kan? gue bawa apa, gue dapat Betul. apa gitu kan. Sekarang misalnya gini, ini Dolop punya kemampuan soal partai misalnya. Kan nggak mungkin serta-merta bisa ngambil Nasdem. Iya iya. Dilihat dulu Bang, gue deklarator Nasdem loh bang. finansialnya, Ormas. ya ormas, finansialnya apa? Iya. Terus kemudian kekuatan ini investasi politiknya. apa? Ya kan gitu. Ini juga. Nah, Nasdem mungkin sudah menganalisis bahwa faktor-faktor tokoh-tokoh yang seperti ini peluang untuk meningkatkan suara. Peluang untuk meningkatkan Sementara suara. kan Nasdem bang, sebelum Pak Herman, Nah, ketuanya itu kan dalam tanda kutip orang DPP bang. Tobas kan orang DPP PLT, sebetulnya. ya. Iya kan orang ya, DPP. Iya, pengganti Mustafa. Iya, lah, ya. kan berarti kan ada analisis juga kan nggak mungkin ketika misalnya orang DPP yang sedang megang nggak menghitung gitu loh. Ya. Lain kalau misalnya era Bang Mustafa misalnya kan, dia memang orang sini waktu itu nyalon gubernur kan. Kalau kelihatannya kalau Bang Tobas kan nggak ada preferensi yang pernah kita dengar bahwa beliau mau nyalon gubernur gitu kan. Belum. Nah, tapi ketika diganti Pak Herman langsung kuat tuh wacana itu. Ya. Meruak langsung, wah Pak Herman kayaknya prepare untuk 2024 nih. Iya, gitu. ditambah lagi Demokrat lari ke Edi Rawan. Nah, iya nih. Ya Menarik kan? Mungkin kalau mau ini detail- bukan sebetulnya bukan pindah partai sebetulnya Bang ya. Bukan. Kalau ini pindah gerbong kayaknya Bang. Benar nggak Iya, sih Bang? pindah gerbong. Iya kan? Pindah gerbong. Soalnya kalau nggak salah, aku baca beritanya hari pertama ketika konsolidasi anggota-anggota dewannya Demokrat, kemudian petinggi-petinggi Demokrat di Lampung,
salah satu yang jadi penekanan Bang Edi Irawan Arif adalah kok mereka itu nggak saling kenal malah katanya. Dalam Cara apa? iya dikumpulin kan sama Bang Edi, ada beritanya tuh. Oh iya, ini anggota dewan. Iya, kok pada nggak saling kenal. Legislator, Itu kan ya. kalau secara kita nih yang orang luar, yang wartawan gitu. Oh berarti beliau secara tersirat ngomongin ketika era MRF, MRF nggak melakukan pembinaan atau konsolidasinya kurang. Mungkin ya Bang, analisis kan tuh Bang. Ya, analisis. Pembenarannya adalah wajar saya jadi ketua Demokrat Iya. sekarang. Karena ketua Demokrat yang dulu tidak Tanda petiknya kan gitu. kira-kira Ini kan analisisnya. asumsi kita. Kan ada premis ini Ya. ini kan kesimpulannya Ya. ini. Tuh, Tapi di gerbangnya digembok Bang. ya, nanti yang kedua kan itu lagi tadi. Mm-mm. Nih, gua hibahkan kan tempat gua di Cut Nyadin untuk jadi kantor. Iya. Intinya sebelum itu belum ada kantor yang dimiliki sebagai aset Ini Demokrat. infonya hibah legal formal atau hibah Nah, ini nggak tahu. belum tahu ya? Karena Infonya kan, belum masuk ya? Iya, karena kan itu kalau di partai ketika hibah itu beneran, dia harus jadi aset di pusat nanti. Iya. Aset di pusat gitu. Kayak PWI lah, gedung Ya. PWI kan nggak bukan punya nama siapa-siapa tuh. Iya. Iya. Atau Golkar yang partai-partai lama Ya. kan udah punya semua Udah tuh. punya semua. Iya kan. Siapa yang berani klaim gedung Golkar di Pauman itu Betul. punya misalnya dari era Om Juli. Iya. Dari era siapa lagi tuh? Sebelum Juli, Sampai sekarang ke Aljir. era Pak Rinal kan. Bukan punya beliau itu. Betul. Iya kan. Betul. Nah, gimana kalau Demokrat ini, Bang? Nah, kalau Demokrat ini tadi kembali ya. Herman ini ketika Demokrat ada Edi Irawan, ini ada peluang, ini makin kenceng. Asumsi kita ini makin kenceng bahwa ini mereka berdua ini ada kemungkinan bisa gabung. Edi Irawan Arif dan Herman Hain. Karena sebelumnya Hah? Pilgub kemarin yang Ah, ah. Pilgub kemarin 2000 berapa? 18 ya? Iya. 19 atau 18 itu ya? 19 itu Ada wacana itu. bukan, kan sudah ada pendaftaran Edi Irawan di PDI Iya, iya. untuk iya. dia jadi wakil, ternyata nggak lolos barang itu. Jadi wakilnya Ada Herman komen, Bang. Hain. Sebentar, Bang. Ada komen, Bang. Kita baca dulu, Bang. Imron Rosadi, asik nih kalau nanti 2023 rutin para caleg Cakada yang mau maju diajak ngobrol. Wah. Siap Bang Imron. Bang Imron juga, Bang Imron seingat saya sekjen Partai Gelora. Iya kan? Bener ya? Masih ya belum dipecat sama Bang Samsani kan? Mau nyalon di mana Bang Imron? Ya nanti kita coba undang nih. Siapapun lah yang mau ngobrol. Iya. Lah. Jadi ada analisis dengan tiba-tiba, enggak tiba-tiba ya. Kalau publik dengarnya tiba-tiba lah. Pak Herman tiba-tiba jadi ketua Nasdem, Bang Edi tiba-tiba jadi ketua Demokrat. Itu ada hitung-hitungan tertentu yang mungkin mereka juga akan punya agenda politik yang akan bersinggungan di pilgub mendatang entah atau kita nggak tahu. Menurut Abang gimana? Disambung-sambungkan ya. Terus kembali lagi, ini kita kembali lagi kenapa tadi gerbong ini banyak pindah ke Nasdem. Kalau saya lihat pengalaman di Nasdem ini, ketua-ketua partai itu agak lebih punya peluang mencalonkan diri jadi kepala daerah. Bang, ada juga yang nanya Bang, KPK itu kemarin cokok-cokok kepala daerah banyak dari Nasdem loh Bang. Ya kalau kan era Bang Mustafa, itu Pak di Lampung ya. Amami, Di Lampung ya. Kalau yang lainnya mungkin belum. Agung Ilmu Mangkunegara. Ya, Nasdem betul. semua tuh. Nasdem semua. Mungkin dengan yang sudah pengalaman ini, Pak Hermondo pengalaman, mungkin akan Padahal kan uniknya salah satu jargon yang dikuatkan di Nasdem itu berkali-kali ditekankan oleh Pak Surya Paloh itu kan politik tanpa mahar. Itu tuh kayak semacam kayak bahasa marketing atau kampanyenya Nasdem yang sangat dikuatkan sekali tuh kan Bang ya. ya, politik tanpa mahar mungkin saja terjadi di Nasdem itu ketika seseorang sudah menjadi ketua Nasdem menurut saya. Oh iya. Karena lihat kita track kenapa Mustafa masuk Nasdem. Oh, ketika dia masuk Nasdem, Mustafa ini lebih punya peluang mendapatkan rekomendasi Nasdem. Dan terbukti dia Terbukti masuk gitu. kan Nah, di jadi kontestasi pilgub. lebih skala prioritas. Nah, beda kita dengan PDI Perjuangan. Ketika kita ketua partai pun peluangnya itu nggak banyak. Beda dengan PDI sebelumnya gitu. Saat ini peluang itu nggak banyak gitu. Ya buktinya Nasir
Nggak banyak. Bang ketua PDI juga baru bang. Hah? Ketua PDI juga baru bang. Siapa? Bang Pak Sutono ya. Sekretaris. Ketua dong. Ketua PDI di mana? Ketua gantiin, oh sekretaris ya, Sekretaris. gantiin bang. Oh iya Iya. juga. Tapi kan elit juga bang. Iya, Elit juga elit, itu. iya. Dan mengejutkan juga karena Bang Mingrum kan sekarang ketua DPRD provinsi Ya, bang. kan sebelumnya udah kita bicarakan tentang Iya, Sutono. iya. Ya, Artinya juga di PDI juga kan ada ya kalau catur tuh ada lokir-lokir lah ya. Ya. Kan cuman hitungannya beda kekuatan. Itulah makanya kata orang Pak, kalau Pak Jokowi mencatur tuh menangan pasti. Iya menterinya banyak kan. Orang menteri satu kan beliau menterinya banyak. Iya. Dilukir-lukir nih sekarang nih Betul. elit-elit partainya nih. Nah, kalau kembali tadi Demokrat, lebih ambisi Edi Irawan lebih ambisi jadi anggota DPR atau lebih ambisi jadi wakil gubernur? Nah kalau menurut abang figur ya secara figur, karena benar koreksi kalau saya salah, ketika kontestasi pilgub yang terakhir sebetulnya nama Pak Edi Irawan Arif berbasis survei dan popularitas sebetulnya nggak terlalu tinggi kan ya? Enggak. Iya kan nggak terlalu tinggi kan? Bukan figur tokoh populer ya? Bukan. Dia Iya. akademisi ya. Akademikus Akademisi beliau. yang populer di tingkatan orang-orang politik. Iya, gitu loh. Dan Paling koneksitasnya karena beliau kakak kandung Bang Andi Arief. tapi dia sudah punya pengalaman, bukan saya Oh puji iya, ya. Dia Lampung waktu Barat. zaman Kang Juli, ketua partai, dia itu di Golkar. samping Kang Juli terus, Golkar. Tapi saya nggak tahu apakah dia pengurus atau tidak. Tapi dia di samping Kang Juli Ting-teng lah terus. ya. Ya, Artinya kalau dalam konteks politik juga beliau bukan anak bawang. bukan anak bawang di Soalnya sisi ada itu salah ya. satu mantan petinggi Demokrat, Bang Julian Manaf, bikin status di Facebook kayak gitu kan. Ya, Dalam tanda kutip seolah meragukan kapasitas politik seorang Edi Irawan Arif. Ya. Bener nggak? Kalau aku pribadi menerjemahkannya kayak gitu. ya itu meragukan itu. Kan ini tadi bicara gerbong. Ya jelas Bang Julian Manaf mungkin gerbongnya Bang MRF. Ya, ada di gerbong itu. gerbongnya Mas Ketika Rido. gerbong ini tidak terakomodir, pasti ada rasa kecewa. Rasa kecewa pembenarannya kan macam-macam. Kayak gua lah nggak masuk pengurus PWI. Ya, Iya. rasa kecewa. Ya kan pembenaran Enggak macam-macam. kalau kecewa Bang, nggak mau dari awal mau masuk gua. Ya bukan kecewa lah, apalah ya. Senep Bang, senep. Nah, enggak juga Bang. Enggak. Jadi bukan soal pengurus, bukan soal apa. Ada sementara. Kalau kita balik ke ini lagi ke belakang, lagi. Oh, saat ini kekuatan politik itu lagi tidak ada di saya, Oh iya. di pemilik partai sana. Gue nggak bisa ngatur-ngatur Nggak lagi. bisa ngatur gitu. Mungkin permajaan walaupun soal umur lebih tua Edi Irawan. Kaderisasi. Iya, permajaan ini adalah penggantian ya kan gitu. Yang saya lihat permajaan itu penggantian. Tapi kalau permajaan angkot gantinya yang baru, yang muda. Iya. Kalau angkot, tapi kalau Tahun soal muda tahun angkotnya. muda. Kalau soal politik kan Belum permajaan tentu, beda. iya. Penggantian orang aja gitu. Ganti suasana. Ganti suasana, mungkin di lingkungan itu akan lebih ini karena biasanya ketika seseorang digantikan oleh orang baru, wah itu akan lebih Apalagi di level elit nih, ketua partainya wah, aktif nih. dia, rapat terus, keliling terus, belum bosan ini. Heeh. Karena masih semangat tinggi gitu. Maksudnya belum bosan nih, maksudnya tadi mengafirmasi sindiran Edi Irawan Arif ke Bukan, MRF. belum bosan artinya konsolidasi. Iya. Ya kan, belum bosan konsolidasi karena target-target yang ke depan itu kan belum tercapai gitu. Nah, belum bosan konsolidasi biasanya sama, bukan di politik aja kan, Gula orang madu juga ya, pengantin baru juga biasanya masih sama gitu. Jadi kerjaannya belum jalan-jalan. konflik-konfliknya masih kecil gitu loh, masih ini. Jadi masih semangat Karena baru gitu. jujur Bang, ketika pertama kali muncul informasi dalam tanda kutip ternyata DPP memilih Edi Irawan Arif ketimbang Muhammad Ridho Fikardo. Aku sebagai seorang wartawan itu kan salah satu apa namanya faktor untuk menilai apakah informasi tersebut A1 apa enggak, ngelihat elit-elit partai yang lain. Ya kan, ketika misalnya Adipati Surya, Ketua Demokrat Kanan posting selamat pada itu, kemudian dari yang lain-lain juga lah, Banyak lah. ketua partai Ika Edwin. Ika ya, dan Ika malah kalau nggak salah di konsolidasi Dia salah kantor. satu keynote speaker malah ya, Iya. bicara apa sih, berbicara di forum yang sangat diberi porsi kan. Ya, diberi porsi. Hampir semua ketua partai tiba-tiba langsung mengucapkan selamat, walaupun secara fisik kita belum lihat
SK-nya, karena kan kadang-kadang kan kalau zaman dulu kan mana SK-nya, Iya. nomor berapa, siapa yang tanda tangan. Biasanya Ya, SK duluan baru diucap. iya. Kalau ini kan Demokrat ini diminta oleh DPP-nya sudah boleh di launching. Mungkin lihat reaksi. Via video WhatsApp kalau cerita Iya, iya. cerita Bang Edi Irawan Arif yang kita kutip via pemberitaan kan. Ya, mungkin mereka mau lihat ada yang nyanggah apa enggak kan Iya, gitu. bener, Lebih bener. kuat yang nyanggah atau yang mendukung. Sama juga ketika informasi muncul itu dari kanal-kanal misalnya akun sosial media pribadinya MRF juga nggak ngebantah, Ya. ya kan, dan tidak. Aku yakin pasti kawan-kawan juga banyak yang ngejar beliau untuk mengkonfirmasi info itu kan. Ya. Dan nggak ada jawaban bantahan. Nggak gitu. ada, nggak ada. Bang, abang kan juga di partai, masih di partai. Secara etik, Bang. Kan kalau zaman dulu kan kayaknya istilahnya kutu loncat itu kayaknya jelek sekali kayaknya, Bang. Oh, ini kutu loncat nih, pindah-pindah partai. Nah, kalau untuk sekarang semacam ya inilah premis-premisnya kayak seperti ini gitu, kayak Bang Nasir pindah dari PDI ke Demokrat ke Nasdem ya kan, terus itu Pak Herman dari PDI juga ke Nasdem, ada lagi yaitu kayak Bang Deddy Aprizal ke Nasdem, rotasi atau pergantian apa namanya nama dari karena Edi Irawan Arif dari MRF. Itu kalau etika partai menurut abang gimana, Bang? Agak sulit ya kalau kita bicara etika ya. Karena bedakan antara besar di partai dan masuk di partai langsung kepentingannya terpenuhi. Besar di partai itu dia dari rendah, dari bawah, naik pangkat. Oke, kayak misalnya Pak Wiyadi. Ya, misalnya dia begitu. dari kader, ranting, dari ya. ranting, jadi sekretaris, jadi ketua DPC, jadi ketua DPRD hari ini. Itu kalau itu termasuk salah satu contoh yang dari bawah. Dari bawah, ya kan? Beda dengan apa namanya yang baru masuk. Yang baru masuk terus pindah lagi. Iya. Ya, etika partainya karena mungkin ada tanda petik transaksional. Jadi menurut mereka ya sudah selesai. Iya. Ya kan, dan apa yang harus dibales lagi misalnya. Tapi bagi si partai, lu kan sudah gua untungin. Iya. Nah, jadi ini pernah jadi ini. Terus kan di partai ini kan nggak harus selalu yang katakan yang senior-senior ya, bukan yang tua sudah megang jabatan ini Iya. terus. Udah jadi elit lah. Iya, harus Elit ada kader politik. baru dong. Seharusnya kan kalau bener ngader. Tapi kan tanda petik lagi nggak ada yang benar-benar ngader sebenarnya. Kalau dia benar ngader yang sudah jadi wali kota, jadi bupati 2 kali, harus di bawahnya dinaikin dong. Kalau ini enggak kan ditutup gerbong lain, masuk lagi gerbong gitu kan. Artinya akhirnya secara etika yang nggak jahat-jahat amat gitu. Nggak jahat-jahat. Apalagi era multipartai pasca Orde Baru ya, Bang. Betul. Iya. Demokrat deh contohnya di Lampung. Yang pertama dulu siapa ketua partainya? Habis itu kan gantian berentet ya. Pak Kanjeng Andi Ahmad pernah jadi ketua partai. Banyak, Thomas Edi Rizka. Sutrisno pernah jadi ketua partai. Thomas Rizka pernah jadi ketua. Banyak lah, udah hafal kita. Iya, maksudnya ada pergeseran kalau zaman dulu. Mungkin abang kan pernah ngerasain Orde Baru ya, Bang ya. Kalau nggak, misalnya kalau abang PNS nggak Golkar tuh udah pasti nggak jadi kepala dinas lah katanya gitu ya. Kalau terbuka sekali menunjukkan dia nggak Golkar. Jadi etika politik hari ini agak bergeser ya, Bang ya? Pasca multipartai Orde Baru gini. Ya, karena yang tadi ya, karena kaderisasi yang dari bawah ini juga berat mereka kalau nggak berjuangnya, sudah berjuang besar pun di partai, kalau nggak ada amunisi, nggak punya sesuatu yang besar, apa namanya, vote getter tadi, ya payah juga dia mau naik. Iya. Proporsional terbuka, perang antar kawan di satu DP. Dapil ya. Iya, beda sama nomor urut kan, hadiah gantian gitu loh. Ini kan nggak ada gantian. Dulu kan enak, ada nomor peci sama nomor sepatu kan. Iya, urutan nanti berapa tahun kemudian bisa dia masuk. Kalau sekarang nggak, kan harus bertempur. Semua harus bertempur mendapatkan kursi itu. Nggak bisa tidak gitu loh. Ini abis nama-nama besar tadi, elit-elit politik yang ganti, Bang. Abang lihat nggak deket-deket ini ada yang geser lagi gitu atau rolling lagi? Ada nggak kira-kira, Bang? Info-infonya, obrolan-obrolannya. Saya belum lihat ya kalau. Soalnya Bang, aku itu mendengar pernyataan Lop, gue taruhan yuk, kata gue.
Ini gua nggak usah sebut lah namanya. Nanti kalau orangnya datang baru kita elaborasi dia mau ngomong nggak, ya kan? Besok pasti Bang Edi Irawan Arif, bukan Muhammad Ridho Fikardo. Itu gua dengernya Bang, kebetulan itu mungkin 4 atau 5 hari sebelum pengumuman Bang. Sebelum info itu beredar dari kawan yang juga punya insider tips soal politik. Bener itu Bang. Kayaknya gua ngomong juga sama lu Bang ya. Iya kan? Ini beliau ngomong katanya pasti, ya kan? Pasti Edi Irawan Arif. Itu H-2 atau H-4 malah kan? Ya sekitar itulah. Ada lagi nggak Bang? Yang kalau saya kemarin sih saya belum prediksi bahwa Dedi ini bisa pindah ya. Karena jadi Nasdem. Iya, karena Dedi apa namanya memang dia ketua gitu di Mesuji itu dia ketua gitu. Dia pergerakannya relatif senyap ya Bang? Iya, artinya dari ketua DPR dia nggak jadi DPR lagi, tapi dia dikasih peluang pegang Mesuji, berarti kan masih kuat di PDI-nya dia. Sebenarnya masih kuat di PDI-nya. Dikasih peluang pegang Mesuji gimana Bang? Ditawari? Dia seperti itu kelihatannya kan nggak berdasarkan pemilihan itu. Iya. Kan di PDI nggak berdasarkan pemilihan sama juga, ditunjuk juga kan ke situ. Ya kan, berarti kan dia masih punya kekuatan. Iya. Dia nggak jadi dewan, tapi diminta jadi ketua partai baru. Ketua partai di partai baru. Di Mesuji. Oh, Mesuji awalnya Mesuji dulu. Kan dia ketua PDI Perjuangan. Yang saat ini sebelum dia pindah partai ke Nasdem. Ke Nasdem ini. Nah, tapi kalau saya lihat dari yang PDI Perjuangan ini, saya belum ngelihat wilayah-wilayah lain itu akan pindah partai ya. Kalau dari PDI-nya ya, kalau yang saya lihat ya. Yang elit lah Bang. Elit, kalau Tanggamus enggak. Karena kan jujur publik terutama yang pemerhati politik kan surprise juga ketika misalnya Mingrum Gumai diganti Sutono. Iya. Ya kan, terus itu apa namanya Bang Tobas diganti Pak Herman HN. Ya kan, atau tiba-tiba Bang Nasir geser. Itu kan mengagetkan Bang. Ada lagi nggak Bang yang ngagetin lagi? Ini kita lihat PDI aja ya. Kalau saya ngelihatnya, kalau PDI Lampung Barat nggak mungkin. Ya, dia masih beroleh kenikmatan di sana. Iya. Ya. Lampung Barat Bang PM ya, Pak Rodi Mapsus. Tanggamus juga nggak mungkin. Tanggamus itu Ibu Dewi Handayani. Ya, nggak mungkin gitu. Terus apa namanya? Prengsewu. Siapa ya sekarang Prengsewu ya? PDI. Oh itu ya. PDI sih ini Rizky. Wakil ketua DPRD-nya Bang. Ya. Itu kayaknya nggak mungkin. Kemudian ketua DPC termuda kalau nggak salah Bang di Indonesia Bang. Terus Sawaran kayaknya nggak mungkin. Sawaran PDI masih Bang Endro. Masih ya. PLT. Masih PLT, ya kan masih gitu. PLT, Bang Endro Syaman. Belum ada pilihan penetapan ataupun penunjukan yang lain. Bandar Lampung nggak mungkin pindah gitu. Ini kita bicara ininya ya, realita ya. Terus Lampung Selatan. Tapi kalau mau ngegosipin Bandar Lampung kan beberapa hari ini kayaknya ada sinyalemen seru juga di internal PDI Bang. Waduh, belum di Facebooknya Mas Wiyadi. Saya nggak berkawan sama Mas Wiyadi ini. Di Facebook. Musuhan kayaknya Bang ya? Musuhan kayaknya. Tapi kalau Japrian berkawan kita. Mas Didit musuhan katanya. Terus Lampung Selatan Nanang Hermanto. Oh iya. Sama siapa ketuanya? Pak Nanang lah ketuanya. Bukan dong. PDI bukan Nanang dong. Udah DPC Pak Nanang lah. Udah Nanang ya sekarang Pak Nanang yang ganti situ ya. Iya. Kemudian nggak ada kemungkinan gitu. Lampung Timur kelihatannya enggak. Lampung Timur mungkin kurang seksi Bang, karena PKB mengakar sekali di sana. Lampung Tengah apa punya keberanian ya Lampung Tengah ini? Saya lupa juga kalau sekarang ini siapa gitu. Lampung Tengah PDI-nya ya mungkin kan belum seksi kali Bang, masih yang sekarang kan masih seksi kan ketika rotasi elit-elit ini kan semua tiba-tiba mengait-ngaitkan dengan 2024 Bang. Iya, bener nggak sih Bang? Pasti. Iya kan? Iya. Yang kan jadi pertanyaannya kenapa yang gerbongnya PDI ini elitnya tadi masuknya ke Nasdem, nggak ke lain. Mungkin ya tadi ngelihat lebih seksi Nasdem, walaupun ada catatan tanda petik di Lampung ini ketua Nasdem itu paling enggak secara statistik OTT. Yang paling banyak di OTT KPK ya kan kebetulan gitu. Nasdem. Iya, di OTT itu KPK. Iya, nggak tahu lagi nanti apakah Lampung Utara akan diisi lagi gitu. Ada peluang nggak yang dari PDI ini mengisi Lampung Utara pengganti Nasdem? Kan kemarin kan Agung kan gitu. Setelah Agung kan nggak tahu apa masih PLT apa kira-kira paham juga gitu kan.
di Nasdem di situ gitu. Nggak tahu gitu apakah itu seksi karena kan akan pemilihan juga kayaknya Lampung Utara. Bang, seru obrolannya Bang, kayaknya setengah jam udah lewat. Nanti kita bisa cek, kita tonton langsung nanti Bang. Oke. Dan jangan kapok Bang, nggak ngegibah ini Bang, diskusi Iya, Bang. diskusi. Ngegibah kan haram Bang. Persepsi, Ah, analisis, ngegibah kan dosa. asumsi. Kalau diskusi kan boleh-boleh aja. Boleh-boleh. Oke, terima kasih buat penonton Numpang Leo Podcast, Bang Ferdi. Terima kasih, analisisnya tajam dan mengerikan sekali karena berani sebut nama. Ada beberapa nggak berani sebut nama Bang. Kalau diajak ngobrol Bang, kalau Ya. Abang mah seru. Oke, makasih. Assalamualaikum. Kalau ada yang mau tanya masih bisa ditonton juga, walaupun nggak live. Nanti juga akan kita coba dari tim IT untuk jawab dan mungkin kita bisa confirm ulang juga ke Bang Ferdi Gunsan. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib pun.